Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwani yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan pertama dari kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, Syarhun Mujazun lil Qawaidin Nahwiyah, yang ditulis oleh Syekh Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Ali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang melimpah kepada beliau atas usahanya, atas jerih payahnya telah menulis kitab ini, kitab yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi siapapun yang ingin mendalami tentang kaidah-kaidah nahwu dengan contoh-contoh yang simpel. Ikhwani yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan pertama dari buku ini diawali dengan al-kalimatu, al-kalimah, yaitu tentang kalimah. Kita akan diperkenalkan dengan ta'rif atau definisi dari kalimah. Apa yang dimaksud dengan kalimah? Ta'rifuha, pengertian kalimah atau definisi kalimah. Al-kalimatu qaulun mufradun. Yang namanya kalimah adalah qaulun mufradun, qaul mufrad. Ya, tinggal diingat-ingat saja, ini pengertiannya sangat mudah, simple ya, tapi mencakup tentang definisi kalimah. Kalau kita ditanya apa yang dimaksud kalimah, kalimah itu qaulun mufradun, itu qaul mufrad. Maka yang terpenting sekarang adalah kita harus tahu apa yang dimaksud dengan qaul dan apa yang dimaksud dengan mufrad. Dengan memahami dua ini, maka kita akan bisa memahami apa yang dimaksud dengan kalimah. Ya, ulangi, al-kalimatu qaulun mufradun. Kalimah adalah qaulun mufradun. Ya kan, ini sudah menjadi istilah, maka kita fahami secara istilah yang ada. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-qaul? Diterangkan wal muradu bil qauli, dan yang dimaksud dengan al-qaul al-lafdhu dalu ala ma'nan. Qaul itu adalah lafaz yang menunjukkan terhadap satu makna. Simpel saja, qaul itu lafaz yang punya makna. Ya, karena nanti diterangkan lafaz itu ada dua. Ada yang punya makna, ada yang tidak punya makna. Ada yang menunjukkan terhadap satu makna, dan ada yang tidak menunjukkan terhadap satu makna. Maka yang namanya qaul, dia adalah lafaz yang menunjukkan terhadap satu makna. Apa contohnya?
karojulin, contohnya lafat rojul. Ini punya makna. Wa farosin, dan faros. Rojul, orang laki-laki. Faros, kuda. Ini contoh lafat berupa isim. Wa nahwu, dan contoh kitab Muhammadin, kitabnya Muhammad atau kitab miliknya Muhammad. Ini juga lafat. Ya, kalau ini contoh yang sudah berupa tarkib, susunan. Dalam hal ini adalah susunan idhofah atau mudhof dan mudhof ilaih. Contoh yang lain, wa hadzal kitabu mufidun, kitab ini memberikan faidah. Kitab ini berfaidah atau memiliki manfaat. Ya, hadzal kitabu mufidun, kitab ini berfaidah, memberikan faidah. Ini juga contoh lafaz, ini juga contoh tarkib, tapi tarkibnya isnadi. Nanti akan dibahas di belakang insyaallah tentang macam-macam tarkib. Ya. Wa nahwu, dan contoh qara'a wa yaqra'u wa qara'. Qara'a ini contoh fi'il madhi, yaqra'u fi'il mudhari, iqra' fi'il amr. Ya, jadi lafaz itu bisa berupa isim, bisa berupa fi'il, bisa berupa tarkib, ya semacam tarkib idhofi ataupun tarkib isnadi. Ya, jadi kembali ke sini, apa yang dimaksud qaul? Qaul itu lafaz. Lafaz yang bagaimana? Yang menunjukkan terhadap satu makna atau lafaz yang memiliki makna. Kemudian lebih spesifik lagi, apa yang dimaksud dengan lafaz? Wal muradu bil lafzi, dan yang dimaksud dengan lafaz as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufi. Lafaz itu adalah suara yang mencakup terhadap sebagian huruf-huruf hijaiyah. Lafaz itu adalah suara yang bisa ditulis dengan huruf hijaiyah. Lafaz itu adalah suara yang dia bisa diwakili dengan huruf hijaiyah. Ketika kita mendengar ada suara tersebut bisa ditulis dengan huruf hijaiyah, maka itu namanya lafaz. Sawa'un dalla ala ma'nan aw lam yadulla, baik menunjukkan terhadap satu makna ataupun tidak menunjukkan terhadap satu makna, baik lafaz tersebut memiliki makna maupun tidak memiliki makna. Yang jelas kalau dia berupa suara tersebut bisa ditulis dengan huruf hijaiyah, maka namanya lafaz. Kemudian fa kalimatu rajulin dalat ala ma'nan fahiya qaulun wa lafdun. Maka kita ambil satu contoh, kalimah atau kata rajul. Kalimah rajul itu menunjukkan terhadap satu makna. Maka kalimah rajul dia disebut sebagai qaul sekaligus lafaz. Ya, kalimah rajul dia disebut sebagai qaul sekaligus lafaz. Amma jarula, adapun contoh yang lain, misal ada lafaz jarula, fahiya lafdun faqat, maka dia hanya disebut lafaz saja. Ya, kenapa? Karena jarula li'annaha lam tadulla ala ma'nan, karena kalimah jarula itu tidak menunjukkan terhadap satu makna. Beda dengan rojul. Rojul itu menunjukkan terhadap satu makna. Jarula atau jarulun misalnya, ya, ini tidak menunjukkan satu makna. Rojulun ini ro jim lam, jarulun misal kita baca jarulun, ya, jim ro lam, dua-duanya hurufnya sama, ya. Rojulun dan jarulun ya hurufnya sama, cuma bedanya rojulun punya makna, jarulun tidak punya makna, sehingga rojulun dia adalah qaul dan lafaz. Kalau jarulun dia lafaz tapi tidak bisa disebut qaul. Dari sisi apa? Karena tidak menunjukkan terhadap satu makna. Wa bihadza yatabayyanu lana anna kulla qaulin lafzun wa la yan'akisu. Maka dengan ini menjadi jelas bagi kita bahwa semua qaul pasti dia adalah lafaz tadi, tapi tidak sebaliknya.
Tidak sebaliknya. Apa maksudnya? Tidak semua lafadz itu qaul. Setiap qaul pasti lafadz, tapi tidak setiap lafadz qaul. Ya, contoh tadi, rajulun ini qaul, pasti dia lafadz. Tapi tidak setiap lafadz itu qaul. Apa contohnya? Jarulun, dia lafadz tapi tidak bisa disebut qaul. Yaitulah perbedaannya. Itu yang dimaksud dengan lafadz. Intinya apa tentang lafadz ini? Lafadz itu suara yang bisa ditulis dengan huruf hijaiyah yang mencakup sebagian dari huruf hijaiyah, baik yang punya makna maupun yang tidak punya makna. Adapun qaul lebih spesifik, yaitu lafadz yang punya makna. Kemudian wal muradu bil mufradi, yang dimaksud dengan mufrad di sini. Jadi dalam pembahasan nahwu ini banyak penyebutan mufrad, ya kan, tapi kadang satu pembahasan, satu bab dengan bab yang lain, pengambilan istilah mufrad ini beda-beda maksudnya. Ya, maka harus spesifik. Ya, jadi bagi yang awal-awal belajar, bisa jadi ketika disebut mufrad yang dia fahami adalah isim mufrad. Ya, maka tidak setiap istilah mufrad itu maksudnya isim mufrad. Betul, isim mufrad dia disebut mufrad, tapi tidak setiap istilah mufrad maksudnya adalah isim mufrad. Apa contohnya? Ini contohnya. Al muradu bil mufradi, yang dimaksud mufrad di sini adalah ma laisa murakkaban, yaitu lafadz yang tidak tersusun, lafadz yang bukan berupa susunan. Fa kalimatu Muhammadin mufradun, maka kalimah Muhammad itu mufrad. Kenapa? Karena Muhammad ini sendirian. Kemudian wa kitabu Muhammadin murakkabun, sedangkan kalimah atau lafadz kitabu Muhammadin dia namanya murakkab. Ya, dia namanya murakkab. Kenapa? Karena tersusun mudhaf dan mudhaf ilaih wa laisa mufradan, dan lafadz kitabu Muhammadin tidak bisa disebut mufrad. Dia bukan mufrad. Ya, simpel saja. Jadi apa yang dimaksud mufrad? Mufrad itu selain susunan, malaisa murakkaban. Sedangkan kitabu Muhammadin dia murakkab, walaisa mufradan, dan dia bukan mufrad. Li'annahu takawwana min kalimataini, karena kitabu Muhammadin atau lafadz kitabu Muhammadin itu tersusun dari dua kata. Rukibata tarkiban idhafiyan, kemudian disusun menjadi susunan idhafi. Fa asbahata kal kalimatil wahidati, maka keduanya itu seperti satu kata. Ya, kalimah kitabu dan Muhammadin digabungkan menjadi kitabu Muhammadin, keduanya menjadi seperti satu kata. Tapi dia bukan mufrad. Alasannya apa? Karena berupa susunan. Kembali ke atas, apa yang dimaksud kalimah? Kalimah itu qaulun mufradun, qaul yang mufrad. Apabila ada qaul tapi bukan mufrad, maka dia bukan apabila ada qaul dan bukan mufrad, maka dia bukan kalimah. Ya, dia bukan kalimah, karena spesifik dari kalimah itu ya qaulun mufradun, yaitu lafadz yang menunjukkan terhadap satu makna dan dia bukan berupa susunan, barulah disebut sebagai kalimah. Demikian ikhwani yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.